Obat perangsang yang diberikan adikmu ini sangat bagus. Kau sudah tidak sabar lagi, kan? Lebih baik kau patuh saja padaku. Kau dikirim oleh kakek? Aku akan bertanggung jawab padamu. Jangan bergerak. Razia asusila. Kakek, aku tidak melakukannya. Aku benar-benar tidak melakukannya. Tidak, kau sudah tertangkap, kami juga yang menjaminmu keluar, tapi kau masih saja mengelak. Aku sungguh tidak menyangka, nona besar keluargaan, ternyata kau berani menjajakan diri. Kak, apa kau tidak merasa jijik? Kau tidur dengan siapa saja. Kau juga tidak takut tertular penyakit. Cukup, jangan katakan apa-apa lagi. Tian, mulai besok kau harus bersiap untuk sekolah ke luar negeri. Tanpa seizinku, kau tidak boleh kembali lagi. Ayah, sudah sampai begini, ayah masih saja sangat membelanya. Kakek. Kakek, jangan kirim. Aku pergi. Kakek. Hanya aku yang berhak menjadi nona besar keluargaan. Enyahlah kau. Mari lihat sweater hasil rajutan saya sendiri. Semuanya hanya Rp178.000 per potong. Halo, ini adalah sweater rajutan saya sendiri. Harganya hanya Rp178.000 per potong. Rajutan sendiri? Apa kualitasnya bisa diandalkan seperti barang bermerek? Tidak jadi, tidak mau. Ah, Mami sepertinya sedang sedih. Mereka semua tidak tahu barang bagus. Ayo kita bantu Mami. Mami. sayang. Kenapa kalian di sini? Sweater rajutan Mami. Kualitasnya tidak kalah dari merek terkenal. Sangat cantik. Lihat, dia sangat menggemaskan. Iya, benar. Aku mau beli sweater rajutan ibunya. Aku juga ingin beli sweater itu. Ayo kita lihat. Yang ini sangat indah. Sweater ini sangat cantik. Aku suka yang ini. Berikan satu untukku. Tolong ambilkan satu untukku. Rp178.000. Rp178.000. Biar aku yang bayar duluan. Wah, itu Papi. Maaf semuanya. Silakan pilih dulu, saya segera kembali. Tolong bantu Mami jaga sebentar ya. Papi, cepat buka pintunya. Ini aku JUR. JUR. Apa yang sedang kamu lakukan? Mami, Paman dan kakak di mobil ini wajahnya terlihat persis sama. Ternyata benar dia. Meski setelah malam itu aku tidak ingat lagi seperti apa wajah pria itu. Mohon maaf. Bukan dia, Mami. Aku kehilangan jejak Papi. Mami antar kamu makan makanan enak. Mau? Jangan sedih lagi. Hari ini Mama dapat banyak uang. Hari ini kita pergi makan sepuasnya di pasar malam. Hore. Mama, aku merasa sakit. Badannya panas sekali. JUR. Dokter, Ada apa dengan anaknya? dokter, tolong selamatkan putri saya. Dia demam tinggi sampai kejang. Berikan anaknya padaku. Anda tunggu di sini. Anda harus membayar biayanya dulu. Namun tidak menutup kemungkinan dia harus masuk ruang perawatan intensif. Ini salahku karena tidak merawat JUR dengan baik.
Maaf, aku terlalu panik. Sepertinya aku pernah melihat wanita ini. Di musim dingin begini dia masih bertelanjang kaki. Ayo pergi. Sudah 6 tahun? Kakek sudah tidak sadarkan diri selama 6 tahun? Akhirnya dia siuman? Dia ingin bertemu denganmu secara langsung? Terima kasih sudah membantu. Kakek. Akhirnya kakek siuman. Aku memerintahkanmu untuk menikahi putri sulung, keluargaan. Ternyata orang yang kakek aturkan untukku 6 tahun yang lalu adalah nona besar keluargaan. Kakek, aku dengar. Aku pasti akan menikahi nona besar keluargaan. Tolong, cepat ke sini. Dokter, kapan putriku bisa keluar? Pasien tidak sengaja memakan alergen. Masih demam. Perlu dilakukan observasi selama 24 jam lagi. Sebaiknya anggota keluarga pulang dulu. Terima kasih atas bantuannya. Kakek. Dokter, kakekku tidak akan kenapa-kenapa kan? Ada dokter Shichikai di sini. Tuan besar Lu akan baik-baik saja. Direktur rumah sakit sudah menyiapkan ruang istirahat untuk Anda. Anda bisa menunggu di sana. Kami akan mengabari Anda jika ada perkembangan. Terima kasih. Siapapun yang sedang sakit, Anda harus tetap menjaga kesehatan diri sendiri agar memiliki kekuatan untuk merawat orang lain. Terima kasih. Tunggu sebentar. Bagaimana cara aku mengembalikan baju ini padamu? Tidak perlu dikembalikan. Presiden Lu, informasi mengenai nona besar keluargaan sudah didapatkan dengan jelas. Putri sulung keluargaan An Yifei berusia 25 tahun dan merupakan putri tunggal An Zhenyu. Aku harus segera melamar putri sulung keluargaan. Bantu aku mengatur janji makan malam dengannya besok. Dengan begitu kakek akan senang dan mungkin bisa segera siuman. Baik, Presiden Lu. Semua indikator kesehatan Anjiwer sudah kembali normal, dan dia boleh pulang dari rumah sakit. Terima kasih, suster. Ibu, baju yang ibu pakai itu milik siapa? Ternyata dia adalah pemegang kekuasaan grup Lu Beichen. Halo, saya Sekretaris Presiden Lu. Apakah ada yang bisa saya bantu? Halo, saya An Yitian. Presiden Lu meminjamkan baju padaku sebelumnya, dan aku ingin mengembalikannya. Apakah beliau ada waktu? Saya akan kirimkan alamatnya. Silakan datang ke sini. Presiden Lu sedang makan di sini. Baik. Xiao Bao, nanti temani ibu pergi ke suatu tempat dan kita akan makan malam di sana. Baik, Ibu. Jiuer sudah bosan sekali hanya berbaring saja. Wah, restorannya sangat cantik, makanannya pasti enak sekali. Baiklah, si kecil yang rakus. Kamu duduk dulu di sini dan pesan makanan. Ibu pergi mengembalikan baju sebentar ya. Baik. An Yifei, dialah An Yifei bersama Du Qiu yang telah menghancurkan hidupku. Mohon maaf, ini adalah area pribadi Presiden Lu kami. Halo, saya diatur oleh asisten spesial Deng untuk mengembalikan baju Presiden Lu. Maaf, apa hubungan orang yang baru masuk tadi dengan presiden kalian? Dia adalah tunangan Presiden Lu kami. Lu, sepertinya salah dalam menilai karena menyukai An Yifei. Ini baju Tuan Lu. Kalian, biaya cuci keringnya, tolong kembalikan kepadanya. Halo, di mana anak perempuan yang masuk bersamaku tadi? Dia pergi mencuci tangan. Harus cuci tangan sebelum makan. Anak pintar sudah mengingatnya. Memakai lotion akan membuat jadi cantik. Aku adalah putri kecil yang cantik. Paman tampan ini bukankah yang kita temui di pasar malam? Halo, Paman tampan. Apakah Paman punya anak? Tidak ada. Dia seperti boneka. Siapapun ayahnya pasti sangat bahagia. Kebetulan sekali. Aku juga tidak punya papa. Mari, Paman bantu bersihkan tanganmu. Paman tampan, bisakah kita berteman? Berikan aku nomor telepon Paman. Nanti aku akan mentraktir Paman makan. Baiklah. Ini nomor pribadi Paman. Jika ada yang kau butuhkan, hubungi Paman kapan saja. Terima kasih.
Sungguh tampan. Halo Presiden Lu. Silakan duduk. Hidungmu sangat mancung. Apa kamu melakukan operasi plastik? Jika saya bilang tidak, itu karena hidung saya memang sudah mancung sejak lahir. Jika saya bilang iya, apakah Presiden Lu merasa operasi saya gagal? Aku tidak merasakan apapun padanya. Apakah dia benar-benar wanita 6 tahun yang lalu itu, Nona An? Bolehkah saya bertanya, pada tahun berapa pertama kali kamu tidur dengan seorang pria? Apakah saat itu kamu sadar? Atau sedang tidak sadarkan diri? Apa kamu pernah menerima cincin dari seorang pria? Aku bahkan belum pernah punya pacar. Jadi tidak mungkin menerima hadiah seperti cincin. Aku masih perawan. Apa Lu Beichen sedang mengujiku? Apa aku bodoh? Aku tidak boleh mengaku kalau sudah punya 10 pacar. Ternyata bukan dia. Nona An, hari ini aku datang untuk membicarakan sebuah kesepakatan denganmu. Tuan Muda Lu, apakah Anda meminta saya untuk menikah kontrak dengan Anda? Pernikahan kontrak ini berjangka waktu 1 tahun. Aku bisa mengakhiri kontrak lebih awal, tetapi selama masa kontrak, kamu bisa menggunakan semua hak sebagai Nyonya Lu. Setelah kontrak berakhir, kamu akan mendapatkan uang kompensasi sebesar 200 miliar rupiah. 200 miliar rupiah. Aku harus menjadi Nyonya Lu yang sah dalam tahun ini, maka aku benar-benar bisa hidup dengan penuh kekuasaan. Kakek, aku akan mewujudkan keinginanmu. Tetapi aku juga harus menemukan wanita dari 6 tahun yang lalu itu. Jumat depan aku akan datang untuk melamar. Baik suamiku, aku menunggumu. An Yitian, bukankah dia sudah tiada? An Yitian. Enyahlah kau. Kau masih selamat saja, sudah untung. Ternyata kau masih berani menunjukkan wajahmu di sini. Kau yang tak tahu malu saja bisa hidup dengan baik, bukan? Kau? Tian, apakah ini temanmu? Wah, ternyata ini anak hasil hubungan gelap itu. Sudah besar ya? Apa itu anak hasil hubungan gelap? Aku adalah anak kesayangan. Umurku 5 tahun, serta punya 2 kakak laki-laki. Kami ini kembar 3 loh. Jiuer, kembar 3? An Yitian, kau hebat juga ya? Oh, bukan. Seharusnya pria tua yang bermalam denganmu 6 tahun lalu itu yang hebat. Pantas saja pakaianmu sangat kuno. Pasti sangat melelahkan membesarkan 3 anak sendirian kan? Kaulah yang kuno. Seluruh keluargamu juga kuno. Tante, gaunmu adalah yang paling cantik. Apa yang kau lakukan? Kau tahu tidak betapa mahalnya gaun ini? An Yitian, apa kau tidak bisa mendidik anakmu? Anak liar ini sama menyebalkannya denganmu. An Yifei, jaga bicaramu. Ibumu adalah wanita simpanan, maka kaulah anak liar yang sebenarnya. Apa kau sudah gila? Beraninya kau memukulku? An Yitian, aku akan membalasmu. Beichen, dia menindas aku. Lihatlah apa yang dia lakukan padaku. Kamu adalah tunanganku. Kamu harus membantuku memberikan pelajaran padanya. Maafkan aku tidak sengaja mengotori gaunmu. Jangan pukul aku. Dan jangan pukul ibuku juga. Tante? Tante? Beraninya kamu memanggilku Tante? Jiuer, bagus sekali. Dasar anak kurang ajar yang tidak berpendidikan. Dia sudah meminta maaf. Kamu bisa pulang sekarang. Beichen. Sudahlah, aku tidak akan merendahkan diriku untuk meladeni wanita kasar ini. Paman tampan, tante itu sangat jelek. Aku akan memperkenalkan mamaku yang cantik dan manis padamu. Apakah dia tipe kesukaanmu? Ternyata dia adalah ibunya Jiuer. Jiuer, jangan nakal. Tutup mulut kecilmu itu. Siapakah ayah Jiuer? Dia adalah tunangan An Yifei. Mungkinkah dia bersekongkol dengan An Yifei dan ingin menggunakan anak ini untuk mengancamku? Sudah tiada. Rumput di makamnya bahkan sudah setinggi 3 kaki. Di mana sebenarnya aku pernah melihatnya? Mami, kali ini aku ingin sweater Putri Elsa. Mami, aku sudah bukan anak berusia 3 tahun lagi. Aku ingin sweater bergaris dengan model yang dewasa. Baik. Mami jamin kalian akan puas. Mami, yang ini baru saja Mami rajut bulan lalu. Punya yang ini saja sudah cukup bagi aku. Mami tidak perlu bekerja terlalu keras. Jiuhe, Mami sangat jarang mengajak kalian pergi membeli baju. Apa bagusnya baju di luar sana? Teman-teman sekolah kami semua bilang ini bagus. Mereka bahkan terus meminta tautannya pada kami. Masih kecil begini sudah tahu cara meminta tautan?
Kakak kedua, lihatlah, hari ini aku bertemu paman tampan yang sangat mirip denganmu dan kakak sulung. Mungkinkah dia adalah ayah kita? Biar aku lihat. Pria ini terlalu pintar, Tian-Tian. Tidak akan bisa menghadapinya. Tapi Jiu-Er, ingin dia menjadi ayah kita. Kamu dan kakak sulung sangat pintar. Dengan adanya kita bertiga yang seperti Zhuge Liang, apa masih perlu takut tidak bisa menaklukkan orang biasa? Jiu-Er, kamu salah bicara. Maksudnya adalah 3 orang biasa setara dengan 1 Zhuge Liang. Ma, apa Mama benar-benar ingin memberitahu kakek kalau An Yitian kembali ke kota Hu? Iya benar. Bukankah kakek selalu melindunginya? Kita tidak hanya akan memberitahu kakek bahwa dia sudah kembali, tetapi juga memberitahu beliau kalau dia membawa pulang 3 anak tanpa ayah. Kali ini dia di kota Hu, akan menjadi bahan tertawaan. Bukankah kakek sangat menjaga harga diri, An Yitian? Membuatnya malu? Dia tidak akan mendapatkan keuntungan sedikit pun di keluargaan kita. Nona besar, Paman Hua, ternyata benar-benar Anda. bagaimana Paman tahu aku tinggal di sini? Tuan besar menyuruh saya menjemput Anda pulang. Sudah 6 tahun, beliau sangat merindukan Anda. Aku juga sangat merindukan kakek. Tuan, Nona besar sudah kembali. Tian-Tian, sudah pulang. Kakek, Tian-Tian, sudah 6 tahun. Kenapa kamu tidak pernah menghubungi kakek? Apa kamu tahu betapa kakek merindukanmu? kakek, dia tidak punya muka untuk menghubungi Anda. Dulu dia tidur dengan pria tua, dia bahkan bukan pria tua, bukan pria tua, berarti pria botak. Sudah, jangan ribut. Jarang sekali Tian-Tian pulang. Kakek, dulu dia tidak hanya tidur dengan pria tua, tapi juga melahirkan 3 anak tanpa ayah dari pria tua itu. Seorang anak perempuan, dan 2 anak laki-laki. Apa? Kamu benar-benar melahirkan anak haram itu? Keluargaan kita adalah keluarga terpandang di kota Hu. Kamu sudah mempermalukan kami semua. Mereka adalah anak-anakku, bukan anak haram. Kalau menurut perkataanmu, maka An Yifei yang kamu miliki dengan Duqiu juga anak haram. Kurang ajar sekali. Apa pantas kamu bicara seperti itu kepada orang tua? Kamu bilang ketiga anak itu bukan anak haram? Lalu siapa ayahnya? Ketiga anak itu sungguh malang. Seumur hidup tidak akan mendapat kasih sayang ayah. Cukup. Anak-anak itu tidak bersalah. Tian-Tian, kemarilah ke sisi kakekan. Kakek An. Seharusnya aku tidak kembali. Kamu membesarkan 3 anak sendirian? Itu tidaklah mudah. Pindahlah kembali ke rumah. Tidak boleh. Keluarga Lu yang merupakan keluarga nomor 1 di kota Hu akan segera datang melamar. Jika keluarga Lu tahu dia hamil di luar nikah dan membawa 3 anak, mereka akan mengira keluargaan kita tidak bermoral. Bagaimana kalau mereka tidak jadi menikahi Xiao Fei? Benar itu kakek An. Tian-Tian hanyalah beban keluarga. Hanya aku yang bisa membuat keluargaan kita bangga. Aku tidak ingin menyulitkan kakek An. Aku akan pergi. Tuan Muda Lu Xiaoya sudah datang. Bei Chen, kamu sudah datang. Halo kakek An. Selamat datang Presiden Lu. Adalah kehormatan besar bagi keluargaan karena Anda menyukai Fei Er kami. Kakek An, siapakah ini? Jika An Yitian juga merupakan putri dari keluargaan, maka melamar yang lain juga bukan ide yang buruk. Dia? Dia hanyalah putri dari pelayan di rumah kami. Pelayan? Ayah, aib keluarga jangan sampai diketahui orang luar. Benar, dia hanyalah putri seorang pelayan yang mengganggu pandangan Presiden Lu. Saya akan segera mengusirnya. Sama sekali tidak. Jangan begitu, Ayah. Tian-Tian adalah pelayan paling andal di rumah kita. Tian-Tian, cepatlah pergi ke dapur untuk membantu menyajikan makanan. Akulah putri sulung yang sah dari keluargaan. Baik, Nona. Kakek An, saya benar-benar tulus ingin melamar An Yifei. Apakah Anda puas dengan mahar sebesar 2 triliun rupiah ini? Mahar itu tidak penting. Selama kamu benar-benar tulus mencintai Fei Er kami. Aku dan kakekmu adalah teman lama. Akan lebih baik lagi jika hubungan keluarga kita semakin erat. Presiden Lu, hubungan Anda dan Fei Er sangat baik. Bagaimana jika tanggal pernikahannya ditetapkan bulan depan saja? Baiklah. Orang sepertimu tidak pantas melawanku. An Yitian, apakah kamu cemburu karena aku menikah dengan pria yang lebih baik darimu? Kamu sengaja menumpahkan sesuatu ke Bei Chen. Kamu sungguh jahat. Aku tidak melakukannya. An Yifei, kamu. Bodoh sekali. Membawa makanan saja tidak bisa. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Presiden Lu, mohon maaf ya.
Aku akan segera memecat gadis yang ceroboh ini. VR, kamu temani Presiden Lu ke atas untuk ganti baju. Bagaimana? Apakah kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Maafkan aku, Presiden Lu, bajunya jadi kotor. Aku akan menggantinya dengan sebuah sweater, apakah boleh? An Yitian, baju Presiden Lu. Harganya ratusan juta rupiah per helai, dan merupakan pesanan khusus. Kamu mau menggantinya dengan sweater murah. Apakah kamu tidak tahu malu? Baiklah, kebetulan aku butuh sebuah sweater. Bei Chen, kenapa kamu begitu baik kepada An Yitian? Mami, pemilik rumah baru saja datang. Katanya sewa rumah harus dibayar sebelum Senin depan. Kalau tidak akan disewakan kepada orang lain, apalagi uang sewanya juga naik 10 juta rupiah. Jangan khawatir. Mami akan membayar uang sewanya besok. Kita tidak akan diusir olehnya. Lu Yanwang, kau bilang kau sudah menakuti semua gadis-gadis itu sampai pergi. Bagaimana kita bisa bersenang-senang? Aku akan memanggil beberapa orang lagi. Hei, jaga bicaramu. Sebentar lagi aku akan menjadi pria yang sudah menikah. Untuk apa kau berpura-pura menjadi pria baik? Lagi pula yang kau sukai bukan An Yifei. Ngomong-ngomong, katanya malam ini akan ada pertunjukan utama Ratu Tari dari kota Buecheng sudah kembali. Kudengar wajahnya sangat polos, tapi tubuhnya sangat seksi. Tidak tertarik. Chen, sudah bertahun-tahun berlalu. Sebenarnya seperti apa rupa wanita yang selama ini kau cari? Aku pun tidak tahu. Bukan begitu, kau tidak tahu seperti apa rupanya. Lalu bagaimana cara kau mencarinya? Aku memberinya sebuah cincin. Melalui cincin itu, aku pasti bisa menemukannya. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, mari kita sambut Ratu Tari kita yang cantik, seksi, dan mempesona, Xiao Tu. Kenapa dia bisa ada di sini? Cantik sekali. Ini pertama kalinya aku melihat penari tiang berpakaian seperti itu dan tetap terlihat serasi seperti bidadari yang turun dari khayangan. Wanita ini, aku menyukainya. Kalau kamu tidak keberatan menjadi ayah tiri, silakan saja dicoba. Apa? Putrinya saja sudah berumur 5 atau 6 tahun. Anaknya sudah sebesar itu, tapi bentuk tubuhnya masih sangat menggoda. Sayang sekali ya. Rp10 juta. 20 juta rupiah. 40 juta rupiah. Selamat kepada tuan ini karena telah memenangkan kesempatan untuk minum segelas bersama Xiao Tu dengan harga 40 juta rupiah. Tuan, aku ingin mengajak Anda bersulang. Semoga malam Anda menyenangkan. Xiao Tu, aku sudah mengeluarkan uang sebanyak ini. Tentu bukan hanya demi segelas minuman saja. Temani tuan muda ini bermain sebentar, aku bisa memberimu lebih banyak uang lagi. Tuan, jika Anda ingin minum beberapa gelas lagi, aku bisa menemanimu. Namun jika Anda ingin bermain hal lain, aku bisa membantu mencarikan orang lain untuk Anda. Berhenti berlagak. Kurang ajar, jangan sampai kamu menjadi orang yang tidak tahu diuntung. Tuan muda ini menginginkanmu malam ini mau apa? Siapa kamu? Beraninya menyiramku dengan minuman. Apa maksudmu dengan minum bersama dari satu gelas? Jelas sekali kamu sendiri yang tidak mengerti perkataan manusia. Kamu... Siapa yang berani menendangku? Lu. Tuan muda Lu, jadi ini wanita yang Anda sukai. Tuan muda Lu, maaf. Saya sungguh tidak mengenali orang hebat. Tidak mengenali orang hebat. Tidak mengenali orang hebat. Terima kasih. Ponselku. Kamu masih ingin kembali? Untuk dipermalukan oleh mereka, ya? An Yitian. Seberapa butuh kamu akan uang? Hanya 40 juta rupiah. Aku akan memberikannya padamu. Kamu membantuku juga untuk mempermalukanku, kan? Siapa juga yang mau uangmu? Siapapun yang menindasku, itu bukan urusanmu. Apa yang kamu lakukan? Turunkan aku. Lu Beichen. Kamu adalah tunangan An Yifei. Mengapa kamu ikut campur urusanku? An Yitian, putrimu sangat menggemaskan. Sedangkan kamu malah bekerja di tempat seperti ini. Tidakkah menurutmu ini sangat berbahaya? Jika terjadi sesuatu padamu, bagaimana dengannya? Benar.
Aku memang orang yang seperti itu, mengandung dan melahirkan di usia yang sangat muda, bahkan tidak pernah kuliah, gagal menjadi seorang ibu, dan membuat mereka ikut menderita bersamaku. Di matamu aku begitu rendah. Tidak berguna. Tapi aku tidak memintamu membantuku. Aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Ibu bangun. Kita akan terlambat pergi ke sekolah. Sayangku, mintalah Bibi pemilik kontrakan untuk mengantar kalian. Semalam aku merasa tidak enak badan karena masuk angin. Tian, keningmu sangat panas. Sepertinya kamu sedang demam. Ibu, kami akan mengantarmu ke rumah sakit. Ibu tidak apa-apa. Cepatlah kalian berangkat sekolah. Nanti ibu akan pergi ke rumah sakit sendiri. Tidak boleh. Kami harus menemanimu. Cepatlah pergi sekolah. Ibu sudah bilang, jika kalian rajin sekolah, ibu akan merasa senang dan penyakitnya akan segera sembuh. Baiklah, ibu jangan lupa minum obat. Baiklah. Aku punya ide. Paman tampan, ini JUR. Tolong. Alamatnya di Gang Suehua nomor 150. Kata sandinya 520911. Cepat siapkan mobil untuk pergi ke Gang Shuehua. Presiden Lu, ada rapat pada pukul 9:30. Batalkan. JUR pasti dalam bahaya sehingga dia meminta bantuan padaku. JUR, kamu di mana? JUR. An Yitian. Air. Air. Aku mau minum air. Minumlah pelan-pelan. Bagaimana keadaanmu? Tisu. Mau buang. Ingus. Kenapa dia terlihat begitu lucu bahkan saat sedang buang ingus? Kenapa kamu ada di sini? Badanmu sangat panas. Sudah berapa derajat demammu ini? Dingin sekali. Rasanya sangat nyaman. An Yitian, apa kamu merasa sangat menderita? Pergi ke rumah sakit butuh banyak uang. Aku tidak mau pergi. Aku tidak ingin pergi ke rumah sakit. An Yitian, Aku mengantuk. Chen, apakah kamu melewati malam yang sempurna bersama Xiao Tu? An Yitian sedang demam. Suhunya sekitar 39 derajat. Apa yang harus kulakukan? Kamu bermain-main dengannya sampai dia demam? Tega sekali kamu? Apa kamu mau aku pukul sampai kamu demam juga? Tidak usah. Tuan Muda Lu, berikan saja Xiao Tu sedikit obat penurun panas, lalu seka tubuhnya dengan alkohol agar membaik. Baik, aku mengerti. An Yitian, bangunlah dan minumlah obat ini. Jadilah anak yang penurut. Minumlah obatnya. An Yitian, kamu mau minum atau tidak? Jika kau tidak mau bekerja sama, jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Aroma tubuhnya mirip dengan wanita dari 6 tahun yang lalu. Di mana Xiao Tian? Siapa kau? Apakah kau suaminya? Tampan juga ya? Keluar. Aku adalah pemilik kontrakan Xiao Tian. Dulu saat Xiao Tian menyewa rumahku, aku merasa kasihan padanya karena dia membawa anak, makanya aku mau menyewakannya dengan harga murah. Sekarang dia sudah menunggak sewa selama lebih dari 6 bulan. Jika tidak segera dibayar, aku akan menyewakannya kepada orang lain. Berapa harga sewanya? Begitu dong. Ini baru namanya laki-laki. 16 juta rupiah sebulan, 6 bulan 96 juta rupiah. Sewa 1 tahun? Ini. Pembayaran diterima. Pembayaran diterima. Terima kasih. Terima kasih. Kakak Huang, berikan aku waktu 2 hari. Xiao Tian, seleramu sungguh bagus ya. Mendapatkan suami yang begitu dermawan dan tampan. Kamu harus menjaganya baik-baik. Bukan, Anda salah paham. Kakak Huang, aku dengannya tidak akrab. Aku mengerti. Dadah, sampai jumpa. Kakak Huang, aku. Apakah kamu
Sudah merasa lebih baik? Biaya sewa sudah aku bayarkan untukmu. Ingatlah untuk mengembalikan uangku. 200 juta rupiah. Kamu membayar sewa untuk 1 tahun? Kamu konyol ya. Kamu bahkan memberi kakak Huang kelebihan 8 juta rupiah. Awalnya aku ingin membelikannya untukmu, tetapi rumah ini terlalu bobrok, tidak layak untuk dibeli. Oh ya, aku merawatmu sepanjang pagi, membatalkan 3 rapat, total kerugiannya sekitar 20 miliar rupiah. Biaya untuk merawatmu dihitung 1% sebagai harga teman, yaitu 200 juta rupiah. Sekarang, total utangmu padaku adalah 400 juta rupiah. 400 juta rupiah? Presiden Lu, aku tahu waktumu sangat berharga, tetapi aku tidak memintamu datang untuk merawatku. Putrimu yang memintaku datang. Sungguh putriku yang baik. Lagi pula aku orangnya terlalu baik hati, jadi sekalian saja merawatmu sebentar. Bukankah uang ini seharusnya Anda yang membayar? Atau Anda ingin membiarkan JUR yang membayar uang ini? Boleh juga, biarkan JUR bekerja kasar di rumahku. Nyapu lantai, bersihkan toilet atau semacamnya. Tidak boleh. JUR masih sangat kecil. Bagaimana bisa dia melakukan pekerjaan kasar? Jika harus dilakukan, biarlah aku saja yang pergi. Apa Anda benar-benar mengira aku akan membiarkan JUR melakukan pekerjaan kasar? Jika dia pergi ke rumahku, dia akan menjadi seperti majikan yang harus dilayani. Lalu, jika aku yang pergi, apakah juga... Aku adalah majikannya, sedangkan Anda adalah pekerjanya. Oh ya, tunggu aku sebentar. Sebelumnya aku bilang, akan mengganti sweater milikmu. Aku tidak tahu apa ukurannya pas. Kamu... Apa yang sedang kamu lakukan? Mencoba baju. Kamu benar-benar tidak menganggapku sebagai orang asing. Apa terlihat bagus? Dia benar-benar tampan. Lumayan saja. Ternyata sangat pas. Bagaimana bisa kamu begitu tahu ukuran tubuhku? Aku tidak tahu. Aku hanya sering merajut sweater. Ini rajutan tanganmu sendiri untukku. Jika kamu merasa buatanku kurang rapi, aku bisa membelikan yang baru untukmu. Aku sangat menyukainya. Kamu hanya merajut sweater untukku saja? Mana mungkin. Aku sering merajut untuk anak-anak. Maksudku, hanya untuk aku, seorang pria. Presiden Lu, apa hubungannya denganmu aku merajut untuk siapa? Kalau begitu mulai sekarang kamu hanya boleh merajut untukku saja. Atas dasar apa? Aku akan merajut untuk siapapun yang aku mau. Atas dasar Mami, aku pulang. JUR. Mami, kami sudah pulang. Mami, kamu punya 3 anak. Kembar 3. Iya. Ayah anak-anak itu cukup hebat. Sayangnya sudah tiada. Paman ganteng. Aku tahu paman yang terbaik. Karena datang untuk menjaga Mami. Mami, kenapa bibirmu bengkak seperti sosis kecil? Biar aku lihat. Mami, bibirmu terluka. Apakah itu karena demam? Mami, ayo kita ke rumah sakit untuk memeriksanya. Kenapa bibirmu bengkak? Sebenarnya 1 atau 2 hari juga akan sembuh. Tidak perlu ke rumah sakit. Presiden Lu, kamu Anak-anak tidak tahu di sini, malu. Tolong jaga harga diriku. Tolong jaga. Presiden Lu, kemarilah. Selamat tinggal. Sampai jumpa anak-anak. Sepupu. Kakak sepupu, aku sudah kembali ke tanah air. Aku sangat merindukanmu. Kamu harus datang ke pesta ulang tahunku besok ya. Baik, sampai jumpa besok. Aku masih punya hutang pada Lu Beichen. Enaknya memberi hadiah apa ya? Aku punya ide. Mami, bukankah kau bilang ini cincin pemberian papi? Kamu mau memberikannya kepada bibi? Sudah 6 tahun, pria itu tidak pernah muncul. Apa gunanya masih menyimpan cincin ini? Tidak apa-apa. Nanti ayah akan memberikan cincin yang lebih bagus untuk ibu. Ya. Ya. Kakak Tian-Tian, akhirnya kakak datang juga. Yinuo. Oh iya, ini adalah hadiah
yang kubawa dari luar negeri untuk 3 keponakanku. Aku tidak tahu apakah mereka akan menyukainya. Yinwo, hari ini adalah hari ulang tahunmu. Tapi kamu masih sempat menyiapkan hadiah untuk anak-anakku. Kakak Tian-Tian, bukankah kita sangat dekat? Aku juga sudah menyiapkan hadiah ulang tahun untukmu. Untuk apa An Yifei datang ke sini? Dia hanyalah anak dari seorang simpanan. Kami sama sekali tidak mengundang mereka. Adikku, ini adalah mutiara air tawar ungu dan vas porselen biru putih pemberianku dan tunanganku. An Yifei, siapakah tunanganmu itu? Sampai sanggup memberikan barang antik dari dinasti Tang. Jangan-jangan ini dibeli dari pasar Taobao? Mengenai tunangan Yifei kami, dia tidaklah sehebat itu. Dia hanyalah putra sulung dari keluarga Lu Beichen. Lu Beichen. Bagaimana mungkin Lu Beichen menyukai An Yifei? Atas dasar apa dia terpilih? Nyonya muda, silakan panggil saya jika Anda membutuhkan sesuatu. Xiao Fei, selamat ya. Kamu benar-benar sangat beruntung. Kakak ipar, kelak Anda akan menikmati hari-hari yang sangat bahagia. Menantu sebaik ini tidak akan bisa ditemukan bahkan di seluruh kota Hu. Tentu saja, Yifei kami memang sangat luar biasa, jadi tentu saja dia akan menarik pria yang hebat juga. Halo Presiden Lu, ada apa? Kamu ada di mana? Apakah kamu lupa kalau kamu harus membantuku bekerja keras? Aku tidak lupa, tapi hari ini aku sedang tidak bisa. Kamu sedang di mana? Kenapa berisik sekali? Sedang menghadiri perjamuan keluarga di kediaman Cuya. Baiklah, aku akan menjemputmu. Hei Lu, kamu datang untuk menjemputku atau menjemput tunanganmu? Xiao Fei, Paman ingin mengajakmu bersulang hari ini. Ngomong-ngomong, carilah waktu agar Lu Beichen, Presiden Lu, bisa berkenalan dengan kami. Kita semua kan keluarga, benar bukan? Jika ingin mengenal Beichen, itu bukan hal yang mustahil. Hanya saja Beichen milikku sangat berprinsip. Dia tidak akan memberi kelonggaran hanya karena aku. Itu benar. Jangan menyulitkan Xiao Fei lagi. Dia baru saja mulai berhubungan dengannya, tapi kalian semua sudah ingin mencari muka. Setelah dia menikah nanti, kalian semua akan resmi menjadi kerabatnya. Benar sekali. Kita semua keluarga. Semuanya benar-benar kerabat. Astaga Kakak Tian-Tian, apa yang sedang kakak lakukan di sini? Lihatlah betapa sombongnya An Yifei itu. Semua orang di rumah menjilatnya karena menganggap dia adalah calon Nyonya Lu. Rasanya aku ingin muntah. Oh ya? Ini adalah hadiah ulang tahun untukmu. Terima kasih Kakak Tian-Tian. Xiao Nuo, hadiah apa yang kakak tertuamu berikan padamu? Dia sekarang menghidupi 3 orang anak sendirian. Jika dia memberimu sesuatu yang murahan, jangan dimasukkan ke hati ya. Aku suka apapun yang diberikan oleh kakak tertuaku. Oh, benarkah? Dia memberi apa? Coba sini aku lihat. Aduh, cincin berliannya besar sekali. Kalau ini dijual di pasar malam, mungkin harganya hanya puluhan ribu rupiah kan? Buka matamu lebar-lebar dan lihat yang jelas, ini cincin berlian asli. Meskipun harganya tidak seberapa, tapi ini adalah bentuk ketulusanku. Kenapa merebut barangku? Ini adalah perhiasan berlian dinasti Bourbon Parma. Kakak Tian-Tian, kamu sungguh sangat murah hati, tapi ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Boba Parma apa? Kakak tertuamu itu sangat sombong. Dia hanya memberimu barang palsu yang rongsok saja. Kakak kedua, ini akibatnya kalau kamu kurang pengetahuan. Cincin berlian ini awalnya milik Ratu terakhir Prancis, Ratu Marie Antoinette. Cincin berlian ini pernah mencetak rekor tinggi dalam sejarah lelang berlian dengan harga fantastis 250 juta dolar Amerika di lelang Jenewa 6 tahun yang lalu. Cincin ini harganya sangat mahal. Tidak mungkin kan? 500 miliar rupiah. Itu dalam mata uang yuan, 3.400 miliar rupiah. Yinwo, apa kamu jadi bodoh setelah belajar di luar negeri? Bagaimana mungkin perhiasan seberharga ini ada pada An Yitian? Benar sekali, jika ini benar-benar semahal itu, mana mungkin dia rela memberikannya padamu? Ini hanyalah barang palsu dari pedagang kaki lima. Maafkan aku, Yinwo. Perhiasan ini pemberian orang lain, dan aku tidak seharusnya memberikannya padamu tanpa memastikan keasliannya. Kakak Tian-Tian, aku mengambil jurusan penilaian perhiasan saat kuliah di luar negeri. Percayalah padaku. Yinwo, kamu ini terlalu baik hati. Kakakmu memberimu sebuah cincin berlian palsu, tapi kamu masih saja membelanya. Bagaimana kalau ini asli? Itu tidak mungkin. Jika ini asli, mengapa An Yitian harus bekerja keras di banyak tempat dan membesarkan 3 anaknya hingga terlihat menyedihkan seperti anjing liar? Hei, kamu! An Yifei, kamu boleh menghinaku, tapi jangan pernah menghina anak-anakku. Jika cincin berlian ini asli, kamu harus berlutut dan bersujud untuk meminta maaf padaku. Bagus sekali Kakak Tian-Tian, kamu mau mempercayai perkataanku. Aku percaya kamu tidak akan mencelakaiku. Baiklah, jika cincin ini asli, aku tidak hanya akan bersujud padamu, tapi juga akan menampar diriku sendiri sambil meminta maaf. Tapi jika ini palsu, apa yang akan kamu lakukan? Lucuti pakaian penipu ini di depan umum. Lepaskan aku, An Yifei. Apa kamu sudah gila? Apalagi yang perlu diperiksa? An Yitian,
masih sangat muda tapi kehidupan pribadinya sudah sangat berantakan. Dan sekarang dia masih gila hormat serta penuh kebohongan. Ini adalah aib bagi keluarga An, dan dia harus diberi pelajaran. Lepaskan kakak Tian-Tian, kakak saya. Semuanya berhenti. Saya adalah ahli penilai perhiasan tingkat nasional, dan saya bisa memeriksanya. Ini adalah guru saya, Profesor Quinn. Beliau adalah ahli penilai perhiasan kelas dunia yang reputasinya terkenal di dalam maupun luar negeri, dan beliau bisa membuktikan keaslian perhiasan ini. Bawakan wadah berisi api. Api bisa digunakan untuk menguji keaslian berlian. Apakah ini menggunakan api untuk menguji keaslian berliannya? Apa ini masih perlu diperiksa? Barang rongsokan ini pasti akan langsung musnah jika dilemparkan ke dalam api. Kita lihat saja bagaimana Anyi Tian akan membela diri setelah berlian itu hancur menjadi abu. Wah, cantik sekali. Sangat berkilau. Indah sekali. Indah sekali. Mengapa kilaunya semakin terang saat dibakar? Efek cahaya bintang yang sangat indah. Cincin berlian ini benar-benar langka di dunia. Mas Murni tidak takut api, begitu pula dengan berlian. Berlian palsu akan meleleh di dalam api. Namun jika itu adalah berlian asli yang mahal dan langka, berlian itu tidak hanya tidak akan meleleh, tetapi juga akan memancarkan efek cahaya bintang yang berkilauan setelah dibakar. Sudah saya katakan, ini adalah berlian asli dari dinasti Bourbon Parma. Bagaimana mungkin? Cincin berlian ini ternyata sangat berharga. Mengapa dia memberiku cincin berlian yang begitu mewah? Ya ampun, ini benar-benar perhiasan kerajaan. Aku bahkan tidak pernah membayangkannya dalam mimpi. Bahwa satu cincin berlian bernilai 3.400 miliar rupiah. Tian-Tian, siapa yang memberimu cincin berlian ini? Apakah ayahnya anak-anak? Tian-Tian, mungkinkah ayah anakmu adalah seorang pangeran kerajaan luar negeri? Tentu saja bukan pangeran luar negeri. Anyi Tian, kamu pasti sudah merayu pria tua kaya sampai dia rela memberikannya padamu. Lu Baichen memberiku begitu banyak seserahan yang totalnya hanya 2 triliun rupiah. Mengapa cincin berlian ini bisa bernilai 3.400 miliar rupiah? Tidak peduli siapa yang memberikannya sebelumnya. Sekarang aku sudah memberikan cincin ini kepada Xiao Nuo. Cincin ini sekarang adalah milik Xiao Nuo. Tian-Tian sayangku, bagaimana aku bisa menerima ini? Kamu sangat baik kepada Xiao Nuo kami. Tidak sia-sia bibi sangat menyukaimu. Jangan sok berlaga. Aku tidak percaya kamu begitu rela memberikannya. Anyi Tian, aku rasa cincin ini bukan pemberian orang lain melainkan hasil curianmu. Mencuri? Anyi Fei, aku belum membuat perhitungan denganmu, tapi kamu sudah memfitnahku lagi. Cincin berlian ini asli, bukankah seharusnya kamu bersujud dan menampar dirimu sendiri untuk meminta maaf? Kakak kedua, kamu tidak menepati janji, tidak tahu malu. Cincin itu pasti hasil curiannya. Mengapa aku harus berlutut dan mengakui kesalahan kepada seorang pencuri? Kalau kamu berani, katakan siapa yang memberimu cincin ini. Panggil orang yang memberimu cincin itu ke sini. Benar sekali. Kalau bukan hasil mencuri, mengapa kamu bisa begitu dermawan memberikannya begitu saja? Duh, kamu itu berpikiran sempit dan iri pada kakakku yang baik hati dan dermawan. Kamu benar-benar sudah sangat keterlaluan. Di seluruh kota Hu, orang yang sanggup membeli cincin berlian seharga 3.400 miliar rupiah pasti hanyalah tunanganku, Lu Baichen. Apa kamu ingin mengatakan? Kau tunanganku lah yang memberikan cincin itu padamu? Jangan bermimpi setinggi itu. Anyi Tian, kamu benar-benar membuatku kecewa. Apa kamu merasa belum cukup mempermalukan keluargaan? Sekarang karena rasa gengsimu, kamu bahkan berani mencuri. Katakan, cincin berlian milik siapa yang sebenarnya kamu ambil? Kami semua adalah anak-anakmu. Kenapa ayah selalu lebih percaya pada Anyi Fei daripada aku? Paman, apakah kalian punya buktinya? Atas dasar apa menuduh kakakku yang mencurinya? Aku sedang mendidik anakku, anak kecil seperti kamu tidak perlu ikut campur. An Zhenyu, apa yang kamu lakukan? Tian-Tian bukanlah orang yang suka mencuri. Keluarlah sekarang. Aku hampir sampai. Hadiahnya sudah kuberikan. Orang yang jujur akan tetap bersih. Jika kalian menuduhku mencuri, cari buktinya, dan biarkan polisi menangkapku. Kakak Tian-Tian, tunggu sebentar. Kakak Tian-Tian. Cincin semahal ini tentu saja aku tidak bisa menerimanya. Xiao Nuo, karena sudah kuberikan padamu, aku tidak akan mengambilnya kembali. Ini adalah tanda cinta yang diberikan oleh Raja Prancis kepada Ratu Marie. Kakak Tian-Tian, aku yakin ini juga merupakan tanda cinta kalian berdua. Jangan sia-siakan ketulusan hatinya. Tian-Tian, apakah kamu membawa mobil ke sini? Biarkan aku meminta sopir untuk mengantarmu pulang. Tidak perlu, Bibi. Aku sudah memesan Didi, sebentar lagi akan sampai. Bibi, kalian terlalu baik hati. Anyi Tian, dia sudah mencuri sesuatu. Dia merasa bersalah dan ingin melarikan diri. Aku rasa kamu bahkan tidak punya uang untuk memesan Didi. Lu Baichen, kenapa hari ini membawa mobil yang begitu mencolok? Xiao Nuo, Bibi, mobilku sudah sampai. Aku pergi dulu ya. Didi ini bukan berwarna biru. Kenapa berwarna hitam? Maybach digunakan sebagai Didi.
Mobil ini harganya 12 miliar rupiah, benar-benar impian setiap pria. Aku juga tidak menyangka akan mendapatkan mobil sebagus ini saat memesan tumpangan. Apa yang kukatakan tadi? An Yitian, dia hanya ingin pamer di depan keluarga. Bahkan menarik pintu mobil saja kamu tidak bisa. Jangan berpura-pura lagi. Hal ini hanya akan membuat kami semua semakin merendahkanmu. Itu benar. An Yitian, aku beritahu kamu, jika mobil ini adalah Didi, aku akan menelan mobil ini. Tidak kusangka gadis muda sepertimu bisa sejahat ini, sudah mencuri dan sekarang berbohong, benar-benar sangat buruk. Tian, tidak apa-apa jika tidak ada mobil, kami bisa mengantarmu. Presiden Lu buka pintunya. Duduklah di kursi depan. Hari ini aku menyetir sendiri. Bos besar menyetir sendiri. Ini jadi terasa canggung. Kakak Tian, apa kakak yakin memesan Didi bukan pacar kakak? Bukan pacar. Mobil ini dipakai untuk narik Didi, aku tidak percaya. Itu benar-benar menyia-nyiakan barang bagus. Katakanlah, apa pemilik mobil ini orang yang memberimu berlian dinasti Bourbon Parma? Ini benar-benar Didi yang kupesan. Kalau begitu aku pergi dulu. Sampai jumpa. An Yitian, benar-benar naik mobil mewah, bahkan duduk di kursi depan. Apa dia benar-benar punya pacar yang sangat kaya raya? Profil samping pria ini sangat tampan. Sepertinya pacar kakak Tian, tampan, kaya, dan punya status luar biasa. Anjino, apa matamu sedang bermasalah? Aku jelas melihat seorang pria tua botak yang gemuk di dalam mobil. Sudahlah, terserah mau percaya atau tidak. Ibu, itu benar-benar seorang pria tua. Dan dia juga botak. Aduh, aku hanya asal bicara. Apa hebatnya mobil mewah? Di seluruh kota Hu, siapa lagi yang bisa lebih kaya dari tunanganku, Lu Beichen? Sudah sampai. Presiden Lu, ini rumah Anda. Benar sekali. Sudah siap jadi tenaga kasar? Aku. Ada apa dengan wajahmu? Apa orang-orang keluargaan memukulmu? Tidak, Presiden Lu. Tenaga kasar apa yang Anda butuhkan dariku? Setelah pekerjaannya selesai, aku harus pulang menemani anak-anak. Apa ini? Seseorang memberikannya kepadaku. Pemberian dari seorang pria. Siapa? Presiden Lu, apakah Anda tinggal di tepi pantai? Mengapa mau tahu urusan orang lain? Jika Anda sedang menganggur, lebih baik urusi saja tunangan Anda. Kau. Mengapa kakek bersikeras agar aku menikahi An Yifei? Presiden Lu, izinkan aku bertanya, apa yang bisa kubantu sebagai tenaga kasar? Wah, di rumah Anda banyak sekali benang wol. Mask, wah, warnanya juga bermacam-macam. Presiden Lu, apakah Anda ingin aku mengajari cara merajut sweater? Apa yang sedang kau pikirkan? Aku berharap kau membantu kakek dan nenekku untuk merajutkan mereka masing-masing satu helai. Per helai, 20 juta rupiah. 20 juta rupiah untuk satu sweater? Baiklah, boleh saja. Bukankah itu berarti aku akan segera melunasi utangku pada Anda? Tinggi kakekku 183, berat badannya 140 kati. Nenekku 165, berat badannya 121. Apakah sudah kau catat? Tentu saja, tentu saja. Presiden Lu, kalau begitu aku bawa pulang saja untuk merajutnya. Mohon maaf, ini adalah kado untuk kakek dan nenekku. Aku akan merasa lebih tenang jika melihatmu merajutnya secara langsung. Apa aku akan meracuni sweater ini atau bagaimana? Apa yang membuat tidak tenang kalau merajutnya di rumah? Kalau hari ini tidak selesai merajut, besok harus datang lagi. Kalau besok tidak selesai, lusa lanjut merajut lagi. SST. Jangan bicara. Itu mengganggu kecepatan merajutku. Kalau begitu, merajutlah dengan baik. Aku pergi bekerja dulu. Aku tusuk. Kamu bilang apa? Aku bilang aku mau membuatkan bunga kecil yang cantik untuk nenek. Kamu sangat pengertian. Kepalaku sakit sekali. Kemarilah dan bantu aku memijatnya sebentar. Pijat? Apa harus menarik biaya dari Presiden Lu? Berapa harga yang pantas? Aduh, aku dinas di Luocheng selama 3 hari. Sama sekali tidak tidur nyenyak lalu naik pesawat selama 3 jam untuk menjemputmu. Aduh, makin sakit. Baiklah, kalau begitu aku akan memijatmu secara gratis. Agak ke atas sedikit.
Di sini? Benar-benar tepat di sini. Bukankah ini mobil yang tadi? Apa Lu Beichen benar-benar pergi menjemput wanita rendah itu? Apa yang sedang kamu lakukan? An Yifei sudah datang. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan. Apa yang kamu lakukan? Beichen. Beichen, aku punya urusan penting denganmu. Tenang saja. Ini kaca satu arah. Dia tidak bisa melihatmu. Benar-benar tidak waras. Hubungan kita jelas-jelas murni. Sekarang sudah tidak murni lagi. Baiklah. Kalau begitu aku akan memberitahu An Yifei. Jangan. Presiden Lu. Bos Lu. Aku mohon padamu. Aku minta tolong padamu. Tolong suruh An Yifei pergi. Aku bisa merajutkan beberapa sweater tambahan untukmu secara gratis. Bagaimana? Kecuali jika kamu tidak merajutkan sweater untuk pria lain manapun lagi. Setuju. Aku lelah. Kamu pulanglah. Minggu depan aku akan membawamu menemui kakek dan nenek. Beichen bilang ingin membawaku pulang untuk menemui kakek dan nenek. Berarti hanya aku yang memiliki kualifikasi ini. Si Anyitian itu. Ci, memangnya dia itu siapa? Baiklah. Kalau begitu rajutlah sweater itu dengan baik. Selesaikan secepat mungkin. Antarkan sendiri kepada kakek dan nenek. Aku akan mengirimkan alamatnya kepadamu. Baik. Kakek Lu, baguslah kalau sudah bangun. Meskipun sementara ini belum bisa bicara, asalkan kita berobat dengan sungguh-sungguh pasti akan sembuh. Nona An, Anda sudah datang. Nenek Lu, kakek Lu, ini Nona An yang datang mengantarkan pakaian. Halo Nenek Lu. Jadi ini Nona An. Nenek Lu, ini sweater yang saya rajut untuk Anda berdua. Chen Er selalu memuji kalau sweater rajutanmu sangat nyaman sampai dia tidak mau melepasnya. Dia bahkan bersikeras merepotkanmu untuk merajutkan masing-masing satu helai untuk kami berdua. Tidak merepotkan. Saya merasa senang asalkan Anda berdua menyukainya. Lihatlah, aku sampai melupakan kakek Lu. Biar saya saja. Halo kakek Lu. Cucu menantu. Jas? Nona An hari ini membawakan sweater, bukan jas. Ini adalah cucu menantuku. Mengapa di saat penting seperti ini aku malah tidak bisa bicara? Jangan terburu-buru kalau belum bisa bicara. Dengarkan saja kami mengobrol. Sungguh sangat indah. Nona An, apakah Anda pemilik butik pakaian bermerek? Bukan, saya punya 3 orang anak. Saya sering merajut untuk mereka. Nona An masih semuda ini, ternyata sudah punya 3 orang anak. Cicit. Kenapa kakek tua ini begitu bersemangat hari ini? Apakah ada bagian yang terasa tidak nyaman? Aku sangat senang, aku sudah punya 3 cicit, bagaimana mungkin tidak bersemangat? Kakek. Kenapa Anyitian bisa ada di sini? Kakek, aku membawa menantu cucumu untuk menemuimu. Halo kakek dan nenek. Inilah nona besar keluargaan yang paling kamu sukai. Selama kamu merasa bahagia, pasti akan berdampak baik bagi kesehatanmu. Aduh, Chen Er, kenapa kamu salah mengenali orang? Nenek Lu, kakek Lu. Dia terus menepuk paha dengan penuh semangat. Apakah mungkin dia buang air kecil? Sepertinya memang begitu. Apakah merasa tidak nyaman? Kalau begitu, biarkan aku memijatnya sebentar. Kalau begitu aku bawa kakek kita masuk ke dalam dulu untuk diperiksa. Aduh, menantu cucuku 3 cicitku tersayang. Pelan-pelan ya. Kalian lanjutkan saja. Presiden Lu, barangnya sudah aku antar. Aku pergi dulu ya. Tunggu sebentar. Ada yang ingin kukatakan padamu. Makanlah dulu sebelum pergi. Aku akan menemui kakek sebentar. Kamu duduklah dulu di sini. Hah? Anyitian, apa hakmu tinggal di keluarga Lu? Awalnya aku tidak berniat makan di sini, tapi melihatmu begitu tidak menyukaiku, sepertinya aku harus makan sedikit lebih lama dan lebih kenyang. Dasar tidak tahu malu. Kamu sudah punya 3 anak, masih saja menggoda Lu Beichen. Apa kamu pikir keluarga Lu akan menerima 3 anak bawaanmu itu? Pria milikku memberiku cincin berlian koleksi kerajaan seharga 3.400 miliar rupiah. Itu sungguh sangat berkilau. Oh, mahar dari Lu Beichen. Untukmu sepertinya hanya 2 triliun rupiah saja. Seharusnya aku yang tidak menginginkannya. Pria tua pun kamu tiduri. Kamu benar-benar menjijikkan. Ini adalah kediaman keluarga Lu. Aku adalah tamu kehormatan Lu Beichen. Lihatlah berapa banyak pelayan yang memperhatikanmu. Jika kamu memukul orang, dan kakek Lu, serta nenek Lu, mengetahuinya, apakah mereka masih akan menyukaimu? Kakek, Anda benar-benar mengompol. Cicit. Chen Er,
Sepertinya kakekmu sangat menyukai nona besar dari keluargaan itu. Dia sedang mendesakmu agar segera punya anak. Kakek, aku akan menikah dengan An Yifei, tapi soal anak. Aduh, Chen Er, sudah mengerti. Salah. Kalian semua salah mengenali orang. Kakek, jangan marah lagi kakek. Pak Tua, kenapa kamu sangat marah? Aku akan mengawasi cucumu untukmu. Aku juga akan mendesaknya. Jangan marah ya. Kakek, aku tahu kakek sangat marah. Aku akan menikah dengan An Yifei, tapi aku benar-benar tidak akan punya anak. Keberadaanku di sini hanya akan membuat kakek tidak senang, jadi aku pergi dulu dan akan menjenguk kakek lagi 2 hari lagi. An Yifei. Sopir sedang menunggumu di luar. Dia akan mengantarmu pulang. Bukankah kita akan makan malam? Tidak jadi makan. Aku masih ada yang ingin dibicarakan dengan kakek. Kakek sedang tidak enak hati, jadi tidak usah makan. Lalu bagaimana dengan Anyitian? Dia tidak pergi? Aku ada yang ingin dibicarakan dengannya. Kamu pulanglah duluan. Dadah. Hati-hati di jalan. Anyitian, tunggu saja pembalasanku. Presiden Lu, apa yang ingin Anda katakan kepadaku? Apakah kamu mau mempertimbangkan untuk menjadi sekretaris pribadiku, yang harus bersiap selama 24 jam, 200 juta rupiah per bulan? 200 juta rupiah per bulan sangat tinggi. Begitulah. Nenek sangat menyukaimu, dan memaksa agar kamu menjadi sekretaris pribadiku, tapi sebenarnya aku tidak sudi. 200 juta rupiah atau 60 juta rupiah per bulan pun, aku tetap tidak sudi. Presiden Lu, percayalah kepadaku, aku pasti akan melayani Anda dengan sepenuh hati, dan melakukan apapun demi Anda sehingga Anda merasa gajiku sangat sepadan. Kalau begitu temani aku perjalanan dinas besok. Biarkan aku melihat kinerjamu. Baik, Presiden Lu. Anyitian, ternyata benar kamu. Anda siapa? Aku Lilu, teman SMA kamu. Sudah 6 tahun tidak bertemu. Tidak sangka kamu sama sekali tidak berubah dan tetap cantik. Ketua kelas, ternyata kamu. Kamu juga bekerja di perusahaan Presiden Lu? Ah, aku masih dalam masa magang. Mari kita bertukar kontak dulu. Hari Sabtu ini ada reuni kelas, kamu harus datang. Sudah 6 tahun hanya kamu yang tidak pernah datang. Kali ini anggota kita akhirnya lengkap. Sabtu ini, aku harus pergi bekerja sekarang. Saat reuni teman sekolah nanti, kamu jangan sampai tidak datang. Kalau kamu tidak datang, kami tidak akan mulai acaranya. Presiden Lu, udaranya sangat dingin. Minumlah sedikit untuk menghangatkan tubuh. Presiden Lu, aku tidak dingin. Kamu tidak dingin, tapi aku kepanasan. Anyitian, datanglah tepat waktu ke pesta kolam renang di Hotel Kaiyue hari Sabtu nanti. Ada seseorang yang ingin kamu temui. Ada orang yang ingin kutemui, siapa itu? Tian, apa itu reuni teman sekolah? Aku juga ingin pergi. Itu adalah saat teman-teman taman kanak-kanak kalian sudah dewasa dan berkumpul kembali. Itu artinya aku sudah tumbuh menjadi gadis cantik dan orang yang aku sukai menjadi pria tampan. Tian, apakah kamu akan pergi berkencan? Mami pergi berkencan, lalu bagaimana dengan paman tampan? Tidak ada orang yang Mami sukai di reuni teman sekolah itu. Oh, kalau begitu, syukurlah. Tian, jangan lupa bawa pelampung. Tian, perlihatkan baju renangnya kepada kami. Jika berpakaian terlalu terbuka, aduh, kamu akan bertemu pria jahat. Masih kecil saja sudah berani mengatur Mami. Tenang saja, Mami akan menjaga diri dengan baik. Baju renangnya juga model yang paling kuno. Kalau begitu tidak apa-apa. Presiden Lu, hari ini akhir pekan. Anyitian, jangan lupa kamu masih berutang 160 juta rupiah padaku. Siang ini datanglah ke rumahku untuk membantuku memasak sebagai pelunas utang. Maaf sekali, hari ini aku ada acara reuni teman sekolah, jadi tidak bisa kerja lembur. Reuni sekolah? Bukannya kamu tidak pernah sekolah? Kamulah yang tidak pernah sekolah. Seluruh keluargamu yang tidak pernah sekolah. Presiden Lu, aku memang tidak kuliah, tetapi aku pernah sekolah menengah atas. Reuni sekolah menengah atas, bukankah itu hal yang wajar? Lokasinya? Ini urusan pribadiku. Bolehkah aku tidak memberitahukannya? Baiklah, kalau begitu baguslah. Aku bisa mencari asisten pribadi yang baru. Selamat bersenang-senang. Di acara reuni sekolahmu itu. Presiden Lu. Presiden Lu. Alamat reuni teman sekolah ada di Hotel Kaiyue. Bukankah itu tepat di samping rumahku? Selamat bersenang-senang. Pria jahat ini. Dia hanya tahu caranya mengancamku, sudah keterlaluan. Aku harus bekerja keras. Suatu hari nanti aku akan memecat pria jahat ini. Anak-anak sayang, kalian baik-baik di rumah ya. Sebentar lagi Tante Yinuo akan datang merawat kalian. Iya, Ibu jangan khawatir. Anyitian sudah datang. Lama tidak bertemu. Akhirnya semua anggota kelas kita berkumpul tahun ini. Anyitian,
masih ingat denganku? Sang idola kampus, kamu benar-benar semakin tampan saja. Jiang Jin, aku sudah membawakan orang yang ingin kamu temui. Kamu harus menepati janjimu. Berikan aku beberapa pesanan lagi. Tidak masalah. Jiang Jin adalah direktur dari grup Jiang. Satu pesanan saja pasti bernilai puluhan miliar rupiah. Ketua kelas, peranmu sebagai mak comblang benar-benar membuahkan hasil. Teman-teman lama tidak bertemu. Malam ini seluruh pengeluaran kalian semua aku yang akan membayarnya. Xiao Fei, pakaian Chanel milikmu ini, tas ini adalah karya terakhir dari desainer Italia, Romanti, bukan? Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibeli hanya dengan uang. Benarkah? Ini dibelikan oleh pacarku, aku juga tidak tahu nilai pastinya. Siapa pacarmu? Mewah sekali. Pacar Xiao Fei luar biasa sekali. Dia adalah pemimpin keluarga nomor 1 di kota Hu. Jangan-jangan dia direktur utama grup Lu. Lu Beichen, An Yifei, tolong bantu kami ya ke depannya. Itu hal kecil. Aku hanya perlu memberikan bisikan mesra kepada Beichen. Mendengar dia membual benar-benar membuatku muak. Begini, aku kembali ke kamar untuk istirahat dulu ya. Biar aku bawakan, nomor kamar kita bersebelahan. Aku tinggal di 1207, kamu tinggal di 1208. Tidak perlu, ini tidak berat. Biar aku bawa sendiri saja. Kalau begitu setelah meletakkan tas, kita makan dulu baru pergi ke kolam renang. Baiklah, ayo pergi. Ayo, pergi. Kamu belum ke sana? Aku menunggumu. Ayo pergi. Aduh, Pak Jiang terlihat sangat tampan dengan baju kasual ini. Ini sengaja ganti ke gaya kasual, supaya serasi dengan baju Tian-Tian. An Yifei, jangan bicara sembarangan. Jiang Jin, mereka baru saja bilang kalau An Yitian dipelihara oleh seorang pria tua, bahkan melahirkan 3 anak untuk pria tua itu. Kamu harus memikirkannya baik-baik. Iya, Jiang Jin, An Yitian ini biasanya terlihat sangat polos dan menggemaskan. Wanita seperti ini paling pintar berpura-pura kasihan untuk menipu pria. Jiang Jin, hati-hati dipermainkan ya. Siapapun yang berani menjelek-jelekkan An Yitian lagi, aku akan mengusirnya keluar. Aduh, sudahlah. Semuanya jangan bergosip lagi. Kita kan teman sekelas. An Yitian, jangan diambil hati ya. Biasanya kalau wanita berkumpul memang banyak gosipnya. Kakak, aku kan tidak bicara apa-apa. Jangan melotot padaku begitu. An Yifei, jangan bertindak terlalu berlebihan. Hati-hati kena karmanya. Kamu, sudah. Semuanya jangan bahas ini lagi. Mari kita bicarakan hal yang lain. Kita semua sudah sampai di usia untuk menikah. Apa ada teman sekelas yang akan segera menikah? Sepertinya aku yang akan menikah paling awal. Tanggal 27 bulan depan adalah hari pernikahanku dengan Beichen. Kalian semua harus datang ya. Selamat ya. An Yifei, selamat ya. Terima kasih. An Yifei, kamu beruntung sekali bisa menikah dengannya, membuat iri saja. Sayang, kenapa kalian ada di rumah Lu Beichen? Sekretaris An, aku mengundang ketiga buah hatimu untuk main ke rumah. Tolong sempatkan waktu luangmu setelah reuni untuk menjenguk kami. Baik, Presiden Lu. Tolong bantu aku menjaga ketiga anak itu. Setelah urusanku di sini selesai, aku akan segera menemui kalian. An Yitian, apakah Lu Beichen itu orangnya sulit diajak kerjasama? Kamu bekerja sebagai sekretarisnya, pasti hidupmu sulit kan? Iya, dia memang sulit untuk diajak kerjasama. Dia seperti seorang diktator. Benarkah? Coba ceritakan lebih lanjut. Apakah dia dingin seperti gunung es, atau sering marah-marah, tidak senang melihat siapapun, dan sering memarahimu habis-habisan? Memaki? Dia sepertinya jarang memaki orang. Benar juga, setiap hari dia memasang wajah masam itu. Setiap hari wajahnya selalu dingin, seperti orang berutang beberapa ratus juta rupiah padanya. Meskipun aku memang berutang lebih dari 200 juta rupiah padanya, tidak peduli aku harus meluapkannya. Dia juga sangat pelit dan kikir, bahkan ingin memeras gajiku, langsung memotongnya lebih dari setengah. Kaum kapitalis memang tidak punya perasaan. Memotong lebih dari setengah? Apakah dia masih punya perasaan? Memang begitu. Dia juga ingin aku bersiap sedia selama 24 jam, kemanapun harus melapor kepadanya. Dia benar-benar seorang penggila kendali. Hari ini tidak dingin. Mengapa bisa sampai masuk angin? GUR, ada apa? Paman tampan, Anda bersin. Apakah ada seseorang yang sedang membicarakan keburukan Anda? Mami bilang kalau bersin hanya sekali itu pasti ada orang yang sedang memaki Anda. Begitukah? Lalu siapa yang akan memaki aku? Apakah itu kamu? Bukan. Kalau bukan kamu, lalu siapa ya? Entahlah. Anda begitu tampan tetapi ada yang tega memaki Anda. Itu sungguh keterlaluan. Memang GUR, dia yang paling penurut. Pergilah bermain dengan kedua kakakmu. Paman akan pergi menyusul mami kalian. Sudah berlalu begitu lama, tetapi dia belum juga datang mencari kita. Sekretaris An, sebenarnya kapan kamu akan datang? GUR, sudah menangis 2 kali. Dia merasa takut karena tidak melihatmu. Sepertinya aku lupa membawa ponselku. Mungkinkah ada urusan pekerjaan yang mencariku? Ponselku juga tidak kubawa, apakah tidak apa-apa?
Lu Beichen, seharusnya dia akan menjaga ketiga anak itu dengan baik kan? Kakak, baju renangmu ini kampungan dan lama, jangan-jangan kamu memungutnya dari tempat sampah, jangan sampai mengotori air yang ada di kolam. Benar saja, orang yang pikirannya kotor akan melihat semuanya kotor juga. An Yifei, Tian memiliki bentuk tubuh yang bagus, bahkan jika hanya memakai kain buruk pun tetap terlihat cantik. Abaikan saja dia, ayo pergi. An Yitian, apakah dia pikir dadanya yang besar itu hebat? 2 hari lagi, aku akan memperbesarnya ke ukuran E. Dia pikir dia bisa menandingiku? Xiao Fei, kenapa bentuk tubuhnya masih sangat bagus padahal sudah melahirkan 3 anak? Apanya yang bagus? Kalau dia berani, biarkan dia memperlihatkan perutnya. Pasti kulitnya sudah kendur dan terlihat sangat buruk. Itulah sebabnya dia tidak berani menunjukkannya. Xiao Fei, ucapanmu benar-benar tajam ya. Apa Jiang Jin sudah buta? Beraninya dia menyukai An Yitian. Dulu Jiang Jin memang selalu mengejar An Yitian. Xiao Fei, bukankah dulu kamu juga pernah mengejar Jiang Jin? Tapi dia bahkan tidak melirikmu sedikit pun? Tunanganku adalah Lu Beichen. Jiang Jin bahkan tidak sebanding dengannya. Jiang Jin, bukankah kamu selalu mencintai kakakku secara diam-diam? Sekarang dia sudah menjadi ibu dari 3 anak. Ayah kandung anak-anak itu adalah seorang pria tua. Bagaimana kalau kamu berdiskusi dengan pria tua itu untuk melihat apakah kalian bisa berbagi, An Yitian? An Yifei, mulutmu sangat kotor. Sebaiknya bersihkan dulu. Tian, aku menyukaimu. Walaupun kamu benar-benar memiliki 3 anak, aku tidak keberatan. Jiang Jin, apa kamu sudah gila? Beraninya kamu mendorongku. Tunanganku adalah Lu Beichen. Kamu pikir kamu siapa jika dibandingkan dengannya? Kau terus menyebut Lu Beichen sebagai tunanganmu. Jika dia sangat mencintaimu, tunjukkan keberanianmu dan suruh dia datang ke sini. Benar sekali, dia terus mengaku sebagai tunangan Lu Beichen, entah itu benar atau bohong. Mungkin saja dia hanya menipu kita. Jika aku memanggil Lu Beichen pasti tidak akan mau datang ke sini. Jika An Yitian berani, suruh dia memanggil ayah kandung dari ketiga anaknya ke sini. Sekarang aku akan menelepon Lu Beichen agar dia datang ke sini. Siapa ayah kandung anak-anakku, itu bukan urusanmu. Jiang Jin, kau lihat itu. An Yitian hanya merasa bersalah. Ayah kandung dari ketiga anaknya hanyalah seorang kakek tua yang buruk. Kakek itu sudah sangat tua renta. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Dulu aku dengar kalau An Yitian hamil saat berusia 19 tahun, jadi dia terpaksa berhenti sekolah. Melahirkan anak di usia semuda itu benar-benar tidak tahu malu. Sungguh memalukan. Tian, aku tidak mempercayai mereka. Ceritakan kebenarannya padaku, dan aku akan membantumu. An Yifei, kau sendiri yang mencari masalah ini. Benar, aku melahirkan anak kembar 3, tapi ayah kandung anak-anakku bukan seorang kakek tua yang buruk. Lu Beichen adalah ayah kandung dari anak-anakku. An Yitian, apa kau sudah tidak tahu malu? An Yitian, apa kamu tidak punya malu? An Yifei, jangan paksa aku untuk memukulmu. An Yitian, dia berbohong, dia berani sekali bilang kalau anak-anaknya adalah anak Lu Beichen. Kenapa kamu tidak memukulnya? An Yitian, anak-anak sedang menangis. Apa kamu mau pergi? Melihat mereka? Kenapa Lu Beichen bisa ada di sini? Lu Beichen hanya memanggil An Yitian dan tidak memanggil An Yifei. Apa hubungan mereka bertiga? Anak-anak, apakah 3 anak An Yitian benar-benar anak Lu Beichen? Kenapa dia langsung ke sini? Apa dia mendengarnya? Gawat, tamatlah aku. Itu semua hanya omong kosong. Hanya untuk menekan An Yifei. Beichen, apa kamu datang untuk menjemputku? Jiuer terus menangis dan berteriak mencari ibunya. Di mana anak itu? Atas dasar apa? Kenapa? Apa sebenarnya hubungan antara An Yitian dan Lu Beichen? Beichen. An Yifei, apakah An Yitian benar-benar melahirkan anak Lu Beichen? Bukankah kamu tunangannya? Apakah keluargaan kalian mengizinkan 2 wanita melayani 1 suami? Keluargaan kalian benar-benar berantakan? Kamu bicara sembarangan. Aku adalah pacar resmi Lu Beichen. An Yitian hanyalah sekretaris rendah yang tidak selevel dengan Lu Beichen. Jika tidak percaya, kalian lihat saja siapa yang akan menikah dengan Lu Beichen bulan depan. Jiuer, Presiden Lu, Jiuer juga tidak menangis. Ibu, ayo cepat ke sini dan bermain bersama kami. Baiklah. Kalian bermainlah dulu. Aku ingin bicara sebentar dengan ibu kalian. Jaga mereka dengan baik. Baik.
Apa yang sedang kamu lakukan? Presiden Lu, jangan-jangan karena aku menganggapmu sebagai ayah anak-anak, kamu berniat memaksaku? Apa yang sedang kamu pakai? Tentu saja baju renang. Siapa yang tidak bisa melihat kalau ini adalah baju renang? Bajunya sudah robek, entah ingin dipamerkan kepada siapa. Robek? Robek di mana? Di bagian pinggang. Ternyata benar-benar robek. Aku bahkan berlagak di depan banyak orang dengan baju renang robek ini sungguh sangat memalukan. Anak-anak ada di sini. Nanti jika ada kesempatan, biarkan dia memakainya lagi. Ganti dengan ini. Baiklah. Hati-hati. Lu Beichen, cepat buka pintunya. Ini aku, An Yifei. Presiden Lu, sebaiknya aku bawa anak-anak pulang saja. Tidak perlu. Beritahu An Yifei bahwa aku tidak punya waktu. Nona An, mohon maaf, Presiden Lu sedang sibuk. Sekarang beliau tidak punya waktu untuk menemuimu. Taktik apa yang sebenarnya digunakan wanita licik An Yitian itu? Bersikap di rumah Lu Beichen seolah dia benar-benar ayah dari anak-anaknya. Aku melihat semuanya. An Yifei, An Yitian ada di dalam kan? Menurutmu apa yang sedang dilakukan Presiden Lu sampai sesibuk itu? An Yifei, bagaimana kami bisa mempercayaimu? Kenapa aku merasa Lu Beichen dan An Yitian yang seperti satu keluarga? Jangan-jangan kamu ini selingkuhannya? Kamu bicara sembarangan, aku bukan. Apa maksudmu dengan selingkuhan? An Yitian itu hanyalah sekretaris Lu Beichen saja. Hari ini dia membawa seorang kerabat. Anaknya terus saja menangis. An Yitian datang hanya untuk menjaga anak itu. Aku adalah pacar resmi Lu Beichen. Dia tidak akan tega membiarkanku membersihkan kotoran anak kecil. Oh, jadi begitu. Sudah kuduga. Presiden Lu benar-benar sangat menyayangimu. Mana mungkin dia melahirkan anak untuk Lu Beichen? Apa An Yitian merasa dia pantas? Anak yang dikandungnya itu hanyalah anak haram dari seorang pria tua. Umurnya sudah 60-70 tahun. Terakhir kali, ibuku melihat dengan mata kepala sendiri pria tua itu datang menjemputnya dengan mobil mewah. Sungguh menjijikan. Dia bisa tidur dengan siapa saja. UR, jangan takut ya. Ini adalah kembang api yang indah. Presiden Lu, aku bukan anak kecil lagi. Aku tahu. Aku tahu kamu tidak takut. Namun, anak kecil saja bersikap begitu sopan. Jika aku tidak melakukan sesuatu, aku akan terlihat tidak lebih baik dari mereka. Kakak, ini sangat indah ya. Aku belum pernah melihat kembang api seindah ini. Sepertinya ini kembang api yang disiapkan oleh Paman Lu. Dia ingin mengejar Tian-Tian. Ayo sayang, kita pergi tidur sekarang. Ayo ikut ibu ke sana. Selamat malam, Paman. Selamat malam. Ayo. Deng Liang, katakan padaku, mana yang lebih penting, cinta atau keluarga? Presiden Lu, aku belum pernah melihat Anda begitu peduli pada seorang wanita. Meskipun Nona An Yitian sudah punya anak, tapi Anda juga sangat baik kepada anak-anaknya. Namun, kondisi kesehatan Tuan Besar bisa memburuk kapan saja, cinta bisa digantikan. Tapi anggota keluarga yang paling Anda sayangi hanya ada beberapa saja. Tuan Besar hanya menyukai Nona Besar keluargaan. Turunlah. Kemarilah, JUR. Terima kasih, Paman. Sama-sama. Dan kamu juga. Terima kasih, Paman. Sama-sama. Presiden Lu, terima kasih ya, sudah membawa kami bermain ke rumahmu. Terima kasih, Paman. Sama-sama. Sekretaris An, bekerjalah dengan giat ke depannya, dan anggap saja itu sebagai bentuk terima kasih kepadaku. Jangan khawatir, Presiden Lu, aku pasti akan mengabdi kepadamu dengan sepenuh hati. Kalau begitu aku pergi dulu. Dah. Dah, Paman. Halo, Nenek Lu. Tian-Tian, kita sudah lama tidak bertemu. Bisakah kamu datang ke rumah untuk makan malam hari ini? Sekarang? Benar. Bawalah ketiga anakmu. Datanglah ke kediaman lama keluarga Lu.
kakek Chen Er akhir-akhir ini, kondisinya sudah jauh lebih baik. Dengan adanya anak-anak suasana akan menjadi lebih ceria, mungkin kesehatan Tuan Besar akan benar-benar pulih. Baiklah Nenek Lu. Anak-anak, pakailah baju favorit kalian. Mami akan membawa kalian bermain ke villa besar. Yang Mulia Ratu, apakah kita akan pergi ke pesta dansa pangeran? Selamat datang Nona An, anak-anak. Wah, Tian-Tian, apakah kita sudah sampai di kastel? Indah sekali. Di sini adalah rumah Paman Lu. Nanti kita akan menemui kakek dan neneknya. Ternyata rumah Paman Lu seperti ini. Pantas saja dia sangat tampan. Paman Lu adalah pangeran yang tinggal di dalam kastel. Kamu selalu saja bicara tentang pangeran dan putri. Jiuer, kamu adalah gadis yang suka berkhayal ya. Ayo jalan. Nenek Lu? Nyonya tua, Anda kenapa? Aku tidak apa-apa. Kedua anak ini terlihat persis seperti Chen Er saat masih kecil. Apa yang terjadi? Apakah ini kebetulan? Nenek Lu. Halo nenek cantik. Halo nenek cantik. Halo nenek cantik. Halo kalian? Halo kalian? Nenek cantik, Anda harum sekali. Mulut kecil ini sungguh manis ya. Nenek buyut suka padamu. Nenek Lu, ini adalah putri kecilku. Namanya adalah Jiuer. Ini adalah yang tertua Jiu He. Ini adalah yang kedua Jiu Jue. Mereka semua lahir di bulan September. Jadi di dalam namanya terdapat kata 9. Jiuer, Jiu He, Jiu Jue, namanya sangat bagus didengar. Ayo, silakan masuk. Kakek yang tampan. Kakek yang tampan. Tuan Besar, jangan terlalu bersemangat, tarik napas dalam-dalam. Aduh, suamiku, kamu begitu bersemangat saat melihat anak-anak. Jika kamu melihat anak dari cucumu sendiri, bukankah kamu akan pingsan karena terlalu bahagia? Kakek yang tampan, apakah kakek mau makan permen? Terlalu bersemangat juga tidak baik. Kalian cepat bawa Tuan Besar kembali ke kamar untuk istirahat sejenak. Kakek ingin bicara apa ya? Kenapa aku tidak mengerti? Cicit laki-lakiku yang tersayang, cicit perempuanku. Aku adalah kakek kalian. Aku ingin bermain dengan kalian. Kalian pergi main ke sana dulu, ya? Apakah Chen Er pernah melakukan hal konyol saat dia masih muda? Tidak bisa, aku harus pergi bertanya. Nenek Lu, apakah Tuan Besar baik-baik saja? Kamu duduklah sebentar, aku akan pergi melihatnya. Halo nenek, ada apa? Chen Er, nenek tidak apa-apa. Memangnya nenek tidak boleh meneleponmu? Bukan begitu nenek, aku sedang bekerja. Bagaimana kalau nanti aku telepon balik? Bukankah hari ini hari Minggu? Apakah kamu akan pulang untuk makan? Nenek, akhir-akhir ini aku sangat sibuk. Hari ini tidak bisa pulang. Kalau begitu aku akan beritahu Tian-Tian kamu tidak bisa pulang. Kami akan makan sendiri. Tunggu dulu. Nenek, siapa yang nenek katakan tadi? Nenek mengundang Tian-Tian dan 3 buah hatinya untuk makan di rumah hari ini. Karena kamu tidak pulang, kami akan makan duluan. Sekarang pekerjaanku sudah selesai. Aku akan segera pulang. Meskipun kakek menyukai putri sulung keluargaan, tapi aku lebih menyukai gadis seperti Tian-Tian. Kedua anak ini benar-benar mirip Chen Er waktu kecil. Akan sangat bagus jika dia benar-benar anak Chen Er. Harimau hitam dan putih. Tidak tahu kenapa kakek terus-menerus marah, dia tidak bisa ditenangkan sama sekali. Aku pergi melihatnya dulu. Kakek Lu, kakek Lu. Kakek kenapa? Apakah ada bagian yang terasa tidak nyaman? Kakek tampan, makanlah permen ini. Setelah memakannya kakek akan merasa senang. Marah-marah itu tidak baik. Marah-marah itu tidak baik. Manis sekali kan? Perasaan akan menjadi lebih tenang setelah makan yang manis. Kakek, kita tidak usah marah-marah lagi ya. Kakek, rambut di bagian sini mencuat ke atas. Kakek pasti sangat tampan saat masih muda dulu kan? Kakek, bajunya harus dirapikan supaya terlihat lebih keren. Cicit-cicitku ini benar-benar menggemaskan sekali. Tuan Besar Lu sudah tidak marah lagi dan bahkan sedang tersenyum. Benar sekali, setelah sekian lama merawat beliau, baru kali ini kami melihat Tuan Besar Lu tersenyum. Kakek Lu, ayo minum air dulu. Sekarang sudah merasa jauh lebih baik kan? Bukankah kalian bilang kalau Tuan Besar sedang marah? Tidak tuh.
Aku tadi sangat khawatir. Tadi Tuan Besar memang sedang tidak senang. Beliau terus membanting barang-barang. Tapi sekarang sepertinya sudah membaik. Tuan Besar memang suka anak-anak? Ternyata memang selalu ada yang bisa menaklukkannya ya. Tuan Besar, apakah mau makan bersama kami? Aku tahu kenapa kamu marah. Kamu marah karena aku tidak mengizinkanmu pergi bermain, kan? Tidak ada yang mengertiku. Satu orang pun tidak ada yang mengerti. Cepat atau lambat, aku bisa jatuh sakit karena kalian membuatku kesal. Nyonya Besar, Tuan Muda sudah pulang. Paman Lu, Jiuer, kemarilah biar paman Lu peluk. Paman Lu sudah pulang? Buka mulutnya. Rumah Paman Lu sangat besar seperti kastel. Kalau Jiuer suka, bagaimana jika nanti tinggal di sini saja? Seindah apapun tempat ini bukan rumahku. Aku tetap lebih suka rumahku dan Tian-Tian. Bagaimana kalau paman Lu tinggal bersama Tian-Tian juga? Benarkah? Yeay, semangat Paman. Semangat. Kakek, aku datang menjengukmu. Anak-anak, kita keluar dulu agar kakek bisa beristirahat. Ayo pergi. Kakek, kondisimu hari ini cukup baik ya? Aku berharap kakek bisa segera berbicara lagi. Dasar bocah bodoh, istri dan anak-anakmu sudah ada di depan mata, tetapi kamu belum juga menikahi mereka agar statusnya sah secara resmi. An Yitian itu adalah sekretarisku. Ketiga anak itu adalah anak-anaknya. Jika kakek suka, aku bisa menyuruhnya membawa anak-anak itu kemari untuk menemanimu. Kalau kakek ingin aku sendiri yang memberimu cicit, maaf ya, akhir-akhir ini, pekerjaan sangat sibuk dan badanku terlalu lemah. Aku tidak bisa membantu. Aku harus pergi memulihkan diri. Demi tidak punya anak dengan An Yufei, dia benar-benar sanggup mengatakan apa saja. Sekretaris An, ikut denganku sebentar. Presiden Lu, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Menurutmu bagaimana? Presiden Lu, jangan mendekat. Kamu kan sudah punya tunangan. Kalau kamu mendekat lagi, aku akan berteriak, nenek dan kakek akan mendengarnya. Memangnya, menurutmu aku mau melakukan apa? Meskipun tampan, tapi aku tidak akan menyentuh pria milik orang lain. Bantu aku mengoleskan obat. Kenapa bisa merah-merah sebanyak ini? Apakah kamu alergi? Langsung jadi begini setelah masuk ke air. Kalau begitu, kamu masih menemani kami bermain di air. Bukankah itu mencari masalah sendiri? Jangan berpikir macam-macam. Meskipun tubuhku sangat bagus. Tapi, kamu tidak boleh menginginkan tubuhku. Aku menginginkanmu. Aku sama sekali tidak tertarik pada pria. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Sudah melahirkan 3 orang anak, tapi masih bilang tidak tertarik pada pria. Katakan siapa mantan suamimu? Bukan urusanmu. Halo, ada apa? Presiden Lu, aula perjamuan pernikahan Anda dan Nona An, minggu depan tersedia dalam pilihan gaya barat dan gaya Mandarin. Terserah. Jangan tanyakan hal sepele seperti ini padaku lagi. Sudah punya tunangan, kenapa masih menggodaku? Pria tidak tahu diri. Jiuer, Jiujue, Jiuhe. Nenek, mereka di mana? Tian-Tian, sepertinya ada urusan dan sudah membawa anak-anak pulang lebih dulu. Baiklah. Chen Er, kemarilah. Nenek ada yang ingin ditanyakan padamu. Nenek, ada apa? Chen Er, apakah kau pernah berhubungan dengan wanita tanpa melakukan pengamanan? Nenek, bukan begitu. Jangan ikut campur urusan seperti ini. Aku melihat Jiuhe dan Jiujue sangat mirip denganmu saat kau masih kecil. Menurutmu apakah mereka bertiga mungkin adalah anak-anakmu? Kenapa kau masih melamun saja di sana? Mereka memang anak-anakmu. Kakek sangat menyukai An Yifei. Jika ketiga anak itu benar keturunannya, kakek pasti akan merasa sangat syok. Tidak, nenek, itu hanya perasaan nenek saja. Kedua anak kecil ini memang sangat tampan. Tapi bukankah semua anak kecil terlihat mirip? Selama kamu mengerti urusanmu sendiri itu sudah cukup. Tapi jangan biarkan seorang wanita mengandung dan tidak bertanggung jawab karena membesarkan anak sendirian itu sangat sulit. Kakek. Kakek. Ada apa, kakek? Kakek, aku tidak akan bicara lagi. Aku tidak akan pernah mengungkitnya lagi. Bukankah kamu bisa menikahi An Yifei sesuai keinginanmu? Cepat kemari. Bangunlah. Panggil ambulans. Bagaimana keadaannya?
Kakek, kondisinya tidak terlihat baik. Bei Chen, sebaiknya jangan membuat kakek marah lagi. Kakek benar-benar tidak boleh merasa terlalu emosional lagi. Maafkan aku kakek, ini semua salahku. Belakangan ini, apakah ada sesuatu yang bisa membuat kakek merasa senang? Minggu depan Bei Chen dan An Yifei akan menikah. Hal ini adalah sesuatu yang selalu dipedulikan oleh kakek. Itu bagus. Semoga kakek bisa segera sadar dengan tekad yang kuat. An Yitian, maafkan aku. Jadi jika JUR suka, bagaimana kalau seterusnya tinggal di sini? Benarkah? Sebagus apapun tempat ini tetap bukan rumahku. Aku tetap lebih suka rumahku dan Tian-Tian. Lalu bagaimana jika Om Lu tinggal bersama Tian-Tian? Gerakan Om Lu, mengejar Mami, terlalu lambat. Menunggu dia menjadi ayah kami. Mungkin aku sudah punya anak sendiri. Kita harus memberikan bantuan. Mungkin saja Om Lu adalah ayah kandung kita yang sebenarnya. Benar sekali. Kita bisa melakukan tes DNA dengan Om Lu. Apa itu tes DNA? Kita pergi mengambil sedikit rambut Om Lu. Dengan begitu, kita bisa melakukan tes DNA. Ini adalah tanda cinta dari ayah untuk Mami. Jika Om Lu benar-benar ayah kita, dia pasti bisa mengenali cincin ini. Wah, memang si anak pintar. JUR, JUJue, kalian pergi cari Om Lu. Diam-diam, aku akan berjaga-jaga di rumah. Kalau Mami ada urusan dan pulang lebih awal. Ya. Mainan berlian sebesar ini? Om Lu, aku dan JUJue segera sampai di bawah gedung kantormu. Ada hal yang ingin kami bicarakan. Halo, saya ingin membuat janji untuk bertemu dengan Presiden Lu. Anak siapa ini yang datang membuat kekacauan? Saya sedang sibuk, pergi sana. Kalau begitu kita hanya bisa menunggu Om Lu menjemput kita di bawah. Inikah dokumen yang kalian siapkan selama 1 minggu? Kerjakan ulang semuanya. Kenapa dia belum membalas pesanku? Om Lu sangat sibuk hari ini. Menyebalkan sekali, anak kecil ini. Kenapa kau sangat mengganggu pemandangan? Kau sudah keterlaluan. Kenapa kau malah menendang orang? Segera minta maaf kepada adik perempuanku. Aku harus minta maaf kepada kalian. Aku adalah orang kepercayaan di sisi Presiden Lu. Kalian berdua makhluk yang mengganggu. Cepat pergi dari sini. Wanita-wanita jahat. Tunggu saja sampai kau dipecat oleh Presiden Lu. Apa yang kamu katakan, bocah? Jangan pikir aku tidak akan memukul anak kecil. Hati-hati, aku akan merobek mulutmu. Wanita jahat, tunggu saja pembalasanku. Masuk. Presiden Lu, ini adalah proposal yang saya buat selama 1 minggu. Bekerja keras selama 1 minggu dan hasilnya seperti ini? Pergilah ke bagian keuangan. Maafkan saya, Presiden Lu. Saya akan memperbaikinya lagi. Tolong jangan pecat saya. Kamu sangat bodoh dan tidak tertolong. Tidak perlu direvisi lagi. Cepat pergi dari sini. Wanita jahat, tunggu saja sampai Presiden Lu memecatmu. Siapa sebenarnya bocah itu? Atas dasar apa dia bilang aku akan dipecat, maka aku akan dipecat? Apa yang kamu katakan? Presiden Lu, ada 2 anak kecil di lantai bawah, bersikap kasar dan mengganggu ketertiban perusahaan. Saya tidak bisa menyelesaikan draft ini dengan baik. Itu karena mereka mengganggu saya. Anak-anak, itu JUR. Presiden Lu, Anda mengenal kedua anak itu? Sekarang, mereka semua adalah anak-anakku. Kau bilang mereka kasar dan tidak sopan. Kedua anak itu ternyata adalah anak-anak Presiden Lu. Maafkan saya, Presiden Lu. Tolong beri saya 1 kesempatan lagi. Kakak kedua, kenapa kakak bilang wanita jahat itu akan dipecat? Apakah kakak hanya menakut-nakutinya? Saat dokumen wanita jahat itu jatuh ke lantai, aku sempat melihatnya sekilas. Proposal penawaran seburuk itu tidak layak dilihat oleh Om Lu. Aku bisa menulis proposal yang lebih baik daripada wanita itu. Bahkan dengan kakiku. Wah, kakak kedua hebat sekali. Om Lu akan segera turun. Akhirnya aku bisa bertemu dengan Om Lu. Aku akan melakukan tes DNA dengan Om Lu, maka segalanya akan menjadi jelas. Para dewa dan Buddha, tolong berkati agar Om Lu benar-benar menjadi ayah kami. Nenek lihat Juhe dan JUJue sangat mirip denganmu saat masih kecil. Menurutmu apakah mereka bertiga adalah anak-anakmu? Aku tidak tahu apa keperluan JUR datang menemuiku. Semoga dia bersedia melakukan tes DNA bersamaku. Halo,
Apa yang kamu katakan? Bagus sekali. Dia ternyata akan segera menikahi wanita lain. Om Lu pembohong besar. Padahal dia bilang ingin menjadi ayah kita. Benar saja. Kata-kata pria tidak bisa dipercaya. Ayo kita pulang. Kita yang meninggalkannya. JUR. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Kemana mereka pergi? Aku sudah memblokirnya. Aku tidak mau memedulikannya lagi. Pria jahat itu bilang dia menyukai tian-tian kami tapi malah menikahi wanita lain. Akan kuhajar kau. Akan kuhajar kau. Tidak apa-apa, JUR, Jiujue. Kita bertiga juga bisa menjaga Mami dengan sangat baik. Astaga, kenapa cincin pemberian papa untuk Mami hilang? Mungkin terjatuh di jalan saat pulang tadi. Aku tahu di mana jatuhnya. Kita harus kembali ke grup Lu untuk mencarinya. Anak-anak sayang, kenapa kalian semua berdiri di depan pintu? Apakah kalian sedang menyambut Mami pulang? Iya, Mami, kami sangat merindukanmu. Presiden Lu yang mengantar Mami pulang. Dia sedang memarkir mobil. Sepertinya Presiden Lu mencari kalian karena ada urusan. Mami, Om Lu benar-benar membuat kami kecewa. Bisakah Mami memintanya agar tidak datang ke rumah? An Yitian. An Yitian. Sayangku, sebelumnya bukankah kalian sangat menyukai Om Lu? JUR, ada apa denganmu? Kami awalnya ingin Om Lu menjadi ayah kami, tapi dia akan segera menikahi wanita lain. Aku tidak mau memedulikannya lagi. Kami sangat menyukai Om Lu, tetapi Om Lu membuat kami sangat kecewa. Meskipun biasanya mereka tidak mengatakannya, ternyata mereka sangat menginginkan seorang ayah. JUR, Juhe, Jujue, maukah kalian membukakan pintu untuk Om Lu? JUR, sebenarnya ada apa JUR? Dan yang lainnya mencariku. An Yitian. Presiden Lu, suasana hati ketiga anakku sedang tidak baik akhir-akhir ini. Aku berencana mengambil cuti selama 1 minggu untuk mengajak mereka jalan-jalan. Selamat menempuh hidup baru sebelumnya untuk Presiden Lu. Bukan seperti itu, An Yitian, dengarkan penjelasanku. Presiden Lu, apapun keputusan yang Anda ambil itu adalah urusan Anda. Tidak ada hubungannya denganku. Ibu, maafkan aku. Aku menghilangkan cincin berlian yang diberikan ayah padamu. Apa? Bukankah ini cuma soal pernikahan? Cukup pejamkan mata dan membukanya. Semuanya akan berlalu. Katakan padaku, kenapa aku merasa muak setiap kali melihat An Yifei? Aku tidak ingin menghabiskan waktu bersamanya, walau hanya sedetik. Beritahu aku, apa yang kakek sukai darinya? Menikah kan bisa bercerai lagi, asalkan tian-tian milikmu mau menunggumu selama 3-5 tahun. Tian-tian begitu baik. Untuk apa dia menungguku? Apa aku memintanya? Kamu kemana? Kembali ke kantor. Hati-hati di jalan. Mami, sudah ketemu. Ayo pergi. Kenapa kalian datang ke sini? Apa urusanmu? Pergilah menikah. Aku membencimu. Aku membencimu. Aku membencimu. Presiden Lu, aku datang untuk mengurus pengunduran diri. Mulai sekarang kita jalani hidup masing-masing. Jangan saling mengganggu. Tian-tian. Mami, nanti pakai semua cincinnya di jari supaya tidak hilang lagi. Mami, ayah pasti akan menemukan kita. Pasti akan begitu. Ibu, apa aku benar-benar akan menikah dan menjadi bagian dari keluarga Lu? Mengapa aku merasa ini seperti tidak nyata? Cepat cubit aku. Aku merasa seperti sedang bermimpi. Dasar kau ini anak yang lucu. Dengar ya, kemarin banyak teman dari kalangan sosialita datang ke rumah kita dan memberikan banyak barang bagus. Meskipun mereka semua mengucapkan selamat, tetapi sebenarnya di dalam hati mereka sangat iri. Itu adalah berkah yang tidak akan pernah mereka dapatkan, meskipun mereka merasa iri dan dengki. Benar sekali. Putriku hebat sekali karena bisa menaklukkan Lu Beichen.
Ada apa? Presiden Lu, kami adalah penata busana dan perias Anda hari ini. Hari ini adalah hari pernikahan Anda. Harap tenang. Kenapa Presiden Lu masih belum siap? Asisten spesial Deng, Presiden Lu masih tidur. Ini sudah pukul 11. Pernikahan akan dimulai pada pukul 12. Kami juga tidak berani membangunkannya karena takut dia akan marah. Asisten spesial Deng, ada masalah? Apa? Sekretaris An, bisakah Anda datang ke rumah Presiden Lu? Ada hal yang memerlukan bantuan Anda. Maaf sebelumnya, saya sudah mengundurkan diri. Apa Anda sudah mengundurkan diri? Nona An, mohon bantuannya. Hanya jika Anda datang, Presiden Lu baru akan bangun. Hanya jika Anda datang, dia tidak akan memarahi orang. Tetapi jika Nona An datang, apakah Presiden Lu tidak akan membawa lari Nona An? Maaf, saya tidak bisa membantu Anda. Jika Lu Baichen ada urusan, biarkan dia sendiri yang mencari saya. Mami, apakah Mami juga sedih karena Om Lu menikah? Untuk apa aku merasa sedih? Aku kira Mami juga menyukai Om Lu. Apa gunanya aku suka atau tidak, dia akan segera menikahi An Yifei. Aku juga tidak akan pernah menjadi orang ketiga. Tidak, Mami sama sekali tidak menyukai Lu Baichen. Presiden Lu, Ayo pergi ke rumah sakit. sekarang 30 menit tidak akan sempat. Para tamu undangan sudah sampai. Kamu yang terburu-buru? Atau kamu saja yang menikah? Presiden Lu, Presiden Lu. Cantik sekali. Selamat ya, Xiaofei. Sebentar lagi kamu akan menjadi nyonya Lu yang sah. Siapa sih An Yitian itu? Memangnya dia pantas memperebutkan pria denganmu? Xiaofei, aku sangat iri padamu. Tapi pesta akan segera dimulai dalam waktu 30 menit. Aku dengar dari perias di sana, katanya Presiden Lu masih tidur nyenyak. Mungkinkah dia tidak ingin menikah? Omong kosong. Lu Baichen sangat mencintaiku. Kalau tidak percaya, lihat saja saat dia muncul di pernikahan nanti. Kita lihat saja nanti. Kakek, Pernikahannya akan segera dimulai. Kenapa kamu malah datang ke sini? kakek. Jika aku menikah dengan An Yifei, apakah kakek bisa segera sadar? Lihatlah betapa cepat detak jantungnya. Kakekmu merasa sangat bahagia. Segeralah pergi ke lokasi pernikahan. Aduh, detak jantung yang terlalu cepat juga tidak baik. Ya ampun, sesuatu yang buruk akan terjadi. Kakek jangan terlalu bersemangat. Selama kakek selamat, aku bersedia melakukan apapun. Sekarang aku akan segera kembali ke sana. Jika tidak segera bangun, aku bisa merasa sangat kesal. Astaga, Pak Tua, Anda sudah sadar? Pergilah ke lokasi pernikahan sekarang. Apakah Anda bersedia menikahi An Yifei? Baik dalam keadaan kaya maupun miskin, sakit maupun sehat, sukses maupun gagal, Anda akan tetap mencintainya hingga akhir hayat. Bagus sekali. Sebentar lagi aku akan menjadi istri Lu Baichen. Apakah Anda bersedia menikahi An Yifei sebagai istri Anda? Ini dirajut sendiri olehmu untukku. Jika kamu merasa hasil rajutanku kurang bagus, aku bisa membelikan yang baru untukmu. Aku sangat menyukainya. Presiden Lu, apa mungkin karena aku menganggapmu sebagai ayah dari anak-anak? Lalu kamu memaksaku. Hei, hati-hati. Baichen, cepatlah setuju. Maafkan aku. Baichen, kamu mau kemana? Hari ini adalah pernikahan kita. Lu Baichen, pernikahan kita sudah ditentukan secara langsung oleh kakek. Baichen, Kakek Anda sudah sadar. Lu Baichen, kakek sudah datang menghadiri pernikahan kita. Kamu tidak boleh pergi. cepatlah pergi dari sini. Terima kasih, kakek. Baichen, Mengapa kamu membiarkannya pergi?
Sebaiknya kamu tutup mulut. Apa yang kukatakan tadi, An Yifei itu hanyalah anak rendah hasil dari orang ketiga, Lu Beichen sendiri, yang mengakui bahwa dia tidak mencintainya. An Yifei bersikap sangat pura-pura sebelumnya, ternyata dia hanya tidak tahu malu terus mendekati Lu Beichen. Lu Beichen, cepat kembali ke sini. Mama, kita mau pergi kemana? Tian. Kenapa kamu datang ke sini? Apakah Om Lu kabur dari pernikahan? Tian, aku menyukaimu. Apakah kamu bersedia menikah denganku? Om Lu akhirnya menyatakan perasaannya. Lu Beichen. Sebenarnya aku membohongimu. Ayah dari anak-anak masih hidup. Jiuer dan saudara-saudaranya juga selalu ingin mencari ayah kandung mereka. Mama, Om Lu sangat baik padamu. Jadikan Om Lu sebagai papa kami saja. Kami sangat setuju. Tian. Apakah cincin ini milikmu? Iya, ini diberikan oleh ayah kandung anak-anak 6 tahun yang lalu. Akhirnya aku menemukanmu. Apakah cincin ini kamu yang memberikannya kepadaku? Aku sudah mencarimu selama 6 tahun. Akhirnya aku menemukanmu. Papa dan Mama berciuman. Berciuman.